Segala puji bagi Allah, senantiasa kita memuji selalu kepada Allah. Dalam detik sekarang ini kita masih dalam keadaan beriman. Orang itu Pak, yaitu rupa tahu ya, satu detik saja dia tidak beriman kemudian mati dalam keadaan tidak beriman. Wah itu bahaya, itu selamanya itu bahaya. Jadi perkara iman ini ya selalu kita syukuri. Tandanya orang yang beriman itu ya orang yang beramal itu. Loh, jadi bagaimana yang tidak beramal tapi katanya beriman? Itu cuma punya iman. Cuma punya iman. Lain punya iman, lain beriman. Lain tema tepe, lain tongkat tepe. Kalau orang yang berduit, banyak duitnya, berduit, wah bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa tambah ini, tambah rumah, tambah istri, tambah, pokoknya bisa. Karena kenapa? Dia berduit. Tapi kalau cuma punya duit, cuma bisa beli terasi, 1.000 rupiah, itu namanya cuma punya duit, ya kan? Jadi beda. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Itu seolah-olah mengatakan orang yang punya iman, berimanlah. Karena lain punya iman, lain beriman. Kalau orang beriman, kekuatan imannya, waktu sholat, dia datang sholat. Nah itu namanya beriman. Waktu tahajud, bangun tahajud. Waktu dakwah, dakwah lagi. Dia orang yang lalai, dakwah lagi. Waktu kesendirian berzikir, semua bisa. Karena kenapa? Dia beriman, sehingga dia bisa, imannya itu, kekuatan imannya itu bisa membimbing dirinya, amal-amalnya untuk beramal amal baik. Itu namanya beriman. Kalau cuma punya iman, ya begitu-begitu. Sebenarnya saya juga yakin itu Tuhan itu ada, cuma saya belum bisa sholat. Bila itu namanya cuma punya iman. Cuma punya iman. Maka kita syukuri hadirin yang mulia, syukuri. Bapak sekalian, kita mulai bicara-bicara agama lagi sedikit saja. 10 menit. Di dalam dunia ini hadirin mulia, satu perkara yang paling didamba-dambakan manusia, agar kira-kira satu perkara didambakan oleh manusia, seluruh manusia dunia, bahkan di akhirat juga. Apa itu hadirin yang mulia? Kebahagiaan. Masing-masing nasional. An-najaha fi lughatil arabiyyah. Di sini banyak juga Arab, jadi harus di lughatil arabiyyah qalilan fa qalil. Nah, hadirin yang mulia, kebahagiaan. Tidak ada orang yang mau susah. Kenapa kau tinggalkan Sulawesi, Bone, magi musaleh, pergi ke sini, lo ke Sumpah, pergi merantau. Saya mau pergi cari susah. Tidak ada ceritanya begitu. Mau pergi sini cari susah, tidak. Pasti mau pergi cari ketenangan, kebahagiaan. Pasti cari kebahagiaan. Nah, perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, orang yang bahagia di dalam dunia itu 3. 3 perkara orang yang bahagia di dalam dunia itu 3. Yang pertama orang gila. Jangan, orang gila majnun. Bahagia terus itu. Biar waktu corona, biar waktu apa, tetap tertawa. Ketawa, baik banyak orang atau sendirian, tetap ketawa saja. Tenang hatinya, mau tidur di jalan, tidur di mana, makan di tong sampah, apa saja. Bahagia itu, tidak pernah pusing itu. Ya kan? Beda dengan kita, makan sedikit sembarang, sakit perut, rumah sakit lagi. Kalau mereka itu makan di tong sampah sembarang, dikasih makan, rambut gimbal-gimbal panjang, sembarang tidur. Pernah dengar ada yang masuk rumah sakit gara-gara kolera muntaber atau masuk angin? Tidak ada, tak terkesan itu, bahagia. Beda dengan kita yang penakut ini. Belum dimakan itu kambing, bahaya tuh, naik anu gini. Malah baru dimakan. Akhirnya Allah bilang, ya belum apa-apa, padahal mungkin lain masanya.
mungkin contoh atau konro yang, tapi karena terlalu cepat disimpulkan, akhirnya sampai pemikiran serba takut. Jangan. Akhirnya dunia yang besar begitu terasa sempit karena kenapa? Telurun, penakut, jangan sampai terjadi ini lagi. Bagaimana lagi kalau terjadi lagi ini corona dan sebagainya. Serahkan kepada Allah. Yang pertama, orang yang bahagia itu orang yang gini. Orang yang kedua, anak kecil. Bahagia itu, lari sana, lari sini. Pokoknya tenang dia. Nanti betul-betul terbaring, betul-betul sakit. Makanya orang tua bilang, kalau ada anak-anak sudah terbaring sakit, berarti itu sudah sakit betul itu. Kan dia yang gembira. Kenapa kok orang-orang hadirin yang mulia, yang pertama tadi orang gila itu bisa bahagia, senang? Karena dia ini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Mau musim hujan, musim kemarau, pokoknya tidak terkesan dengan suasana. Yang penting makan, yang penting rokok, jadi bahagia. Yang kedua, anak kecil, dia ini terasa tenang, bahagia, tidak sedih. Karena kenapa? Dia yakin ada di bapaknya, ada di mamanya. Kenapa kau tidak bekerja untuk masa depan? Ada di bapakku, ada mamaku, selesai masalah. Berani pergi di pasar tanpa uang, itu anak kecil. Yang penting diajak sama bapaknya, ke pasar, mau itu. Karena sudah yakin, tinggal tunjukin, Pak beli ini, ayo dibelikan lagi, Pak beli ini, belikan lagi. Jadi bagus keyakinannya itu anak kecil. Yang ketiga, hadirin yang mulia, orang yang bahagia itu adalah orang yang beriman. Innalladzina amanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, karena hatinya itu selalu terpaut saja, tergantung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ada apa-apa, ada Allah. Ada apa-apa, ada Allah. Ada terjadi masalah, kehendak Allah. Ya kan? Jadi tenang hatinya, tidak takut-takutan. Jadi gampang sekali itu kalau kita mau tahu, bilang kita nih lemah iman kita, gampang sekali. Kalau kita penakut, itu lemah iman itu. Kalau tidak percaya, nanti kalau ada orang meninggal keluarga kita, taruh dalam kamar. Ini besok baru dikuburkan. Nanti saya yang jaga di sini, tutup semua kamar. Saya sendiri di sini jaga. Takut atau tidak? Kalau masih ada bilang, jangan langsung matanya apa keluar. Itu berarti lemah iman itu, jelas sudah mati. Masih hidup saja kita belum tentu takut, masa mau mati sudah takut. Berarti lemah iman itu. Lemah iman. Jadi orang yang bahagia, hadirin yang mulia, orang yang beriman. Tergantung mana kita mau pilih yang mana. Mau jadi orang gila, mau jadi anak kecil lagi, mau jadi orang yang beriman. Di dunia begitu juga di akhirat. Dalam riwayat katakan orang yang gila itu kalau mati dia masuk surga tanpa dihisab. Karena kenapa? Orang gila itu sudah habis memalu-malukan dirinya di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala malu untuk menghisapnya nanti di akhirat, sehingga dia masuk surga. Itu orang gila. Yang kedua, anak kecil, memang belum ada dosa, belum terhitung taklif, mukallif. Yang ketiga, orang yang beriman. Ini sama-sama levelnya tidak terkesan dengan suasana dan beriman dan beramal soleh. Ini orang-orang yang bahagia. Berarti perlu hadirin yang mulia kita usahakan, itu perlu kita usahakan. Bagaimana iman kita terus meningkat terus dan bisa mati dalam keadaan beriman. Begitu juga hadirin yang mulia, kita perlu usahakan bagaimana keluarga kita imannya ini bagaimana, mulai dari anak kecil. Jadi dipandang tidak boleh dan tidak bagus, kurang bagus itu kalau anak kita itu sering dikasih takut-takut. Awas pun ada ular, ada nanti Pak Yanu datang, ada nanti. Kurang bagus itu kalau untuk anak kecil itu dikasih takut-takut begitu. Diajari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diajari takut kepada makhluk. Awas kau nanti di sana enggak bagus. Istri kita bagaimana imannya?
diajari tentang iman. Sering-sering membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita siap semua insyaallah ya. Insyaallah. Nah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Intinya penting itu namanya iman. Amal agama kita usahakan bagaimana masuk dalam hati, pada anak kita, pada istri kita, pada kampung kita, Kita usahakan sama-sama. Bagaimana caranya ya, nanti kapan-kapan dilanjutkan lagi insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada satu nikmat yang sangat dan sangat mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Dia cintai saja. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat ini tidak memandang ketampanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat ini tidak memandang kekuatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat ini tidak memandang kecerdasan seseorang, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja dan Allah pilih saja. Nikmat apa itu hadirin yang mulia? Yaitu nikmat bisa kenal kepada Allah. Hadirin yang mulia, kita ini bisa kenal kepada Allah adalah salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Walaupun kita ini orang biasa, walaupun kita ini bukan orang yang kaya, tapi dalam hati kita ini ada iman, maka insya Allah kalau kita jaga sampai mati, kita akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dengan bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman yang ada dalam hati kita. Demikian yang sempat saya sampaikan. Benarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri karena masih belajar. Maka kami berharap kepada orang tua kami, saudara sekalian, insyaallah nanti bisa sama-sama untuk menghidupkan suasana agama di kampung kita, meluangkan waktunya. Nanti setelah pindah masjid, semua kita semua bersedia. Insyaallah. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.